Ya semua mobil 90-an tuh cocok dijejelin barang 90-an juga gitu. Nggak harus juga selalu pakai velg kaleng gitu, nggak semua. Iya. Memang basicnya memang nggak ada versi kalengnya, ngapain lo kalengin? Lo kayak jangkis ya dulu. Iya. Velg kaleng hitam dan velg racing jualan. Halo Black Bells, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo, masih di Black Talk. Nah, Black Talk kali ini kita akan ngebahas hal-hal yang cukup seru, bukan cukup lah, bakal seru banget, lagi hype banget, yaitu mobil-mobil 90-an. Ntar juga akan bahas nggak hanya mobilnya, tapi ya seputar gaya hidup di 90-an. Bareng dengan teman-teman gue, narasumber kali ini yang seru-seru banget. Ada Bro Ivan. Halo Bro. Selamat sehat. Dan ini senior nih. Hormat. Hormat kita hormat. Yang kita belum. Aduh. Dengan Didit Banditos nih. Ini yang satu pelaku entusias, yang satu entusias media apa gimana sih? Aduh, gue bingung Om. Ya, ngamatin Om Didit. Nah, kita akan ngobrolin seputar mobil-mobil 90-an dan gaya hidup 90-an tentunya. Gua ke Om Didit dulu nih. Di kehidupan nyata, kita sering ketemu nih, Bro. Ya. Jadi, lu kan bawa mainan lo yang lucu-lucu lah ya. Yang aneh gitu, unik segala macam. Terus gua bawa mainan, ya mainan orang sih, mainan gua soalnya. Nah, itu mobil-mobil 90-an lah yang kita semua setuju banget bahwa sekarang lagi hype banget. Gitu ya. Kalau analisa lo nih sebagai anak 60-an, anak 90-an. Nggak enak gue sama sebelah gue nih. Aduh. Sebagai yang kita berdua, kita setuju bahwa kita ngelewatin di era itu ya. Masa jaya 90-an yang musiknya bagus, fashionnya bagus, mobilnya bagus tuh kita ngerasain banget di zaman itu. Kenapa sih kok meledak lagi? Gue rasa karena memang kalau namanya era ya itu kan mungkin ada hasilnya, ada lifestyle-nya segala macam. Sebenarnya kayak apa ya? Kayak reinkarnasi ya. Sebenarnya kayak ada era reinkarnasi ya, ada nostalgianya juga gitu kan. Ya? Jadi lebih ada pengulangan beberapa yang orang mungkin kangen dengan era gitu tersebut ya. gitu mungkin kan. Dulu kita belum sempat punya. Ada seperti gitu itu. Ya. Banyak yang gitu yang dulu pengen banget. Wah, gue pengen banget punya Starlet kotak nih kan dulu. Tapi gue belum bisa beli zaman dulu kan. Terus sekarang udah ekonominya udah oke, terus gitu ya sekarang bisa kebeli banyak kali ya Starlet kan. Jadi apa aja ekonominya udah oke, Starlet kotak tetap mahal. Jadi enggak kebeli juga. Iya, enggak kebeli juga kayaknya. Itu dia tambah kusut ya kan. Gitu begitu mau nongkrong, tongkrongan digusur ya kan. Gue pengen nongkrong nih mana sini? Pound tuh enggak ada ya kan. Iya. Jadi kasihan juga sih sebenarnya sih. Jadi menarik banget nih. Ini kan kalau ngomongin mobil 90-an kan banyak nih icon-icon 90-an ya. Ya emang banyak yang di Jepangnya icon atau di luar negerinya icon, tapi di Indonesia mungkin enggak masuk ya karena terbatas. Nah, berarti kan kita setuju banget bahwa mobil-mobil yang menjadi icon 90-an di setahun belakangan ini adalah mobil-mobil yang icon di Indonesia ya. Iya, yang tren di Indonesia aja di Indonesia sih ya. Nah, lu boleh kasih satu contoh nggak? Misalnya mobil yang lagi menurut lu lagi gila nih, dulu mah murah banget, sekarang kok jadi meledak harganya? Lu bisa contoh nggak? Banyak ya. Satu misalnya satu. Yang gue nyesel juga banyak. Oh, nyesel. Dulu dijual murah gitu ya. Misalnya kayak apa? Ya, banyak banget ya kayak apa ya? Dua pintu lama tuh. Jepang bangsa kayak kelas-kelasnya Celica, kelas-kelas yang Reres kayak Supra gitu-gitu ya. Jangan kata ngomong itu. Yang dua pintu kayak misalnya Honda Nova aja. Ya, Estilo deh. Estilo yang ngalamin gocap ya, cuma harganya ya 50, 55 gitu kan. Sekarang? Ya tanya Van berapa sekarang, Van? Berapa? Udah cepet-cepet lah. Oh, mau cepet. Cepet kita bayar nih. 85. Yang setahu gue yang orisinil tuh kemarin sempat tembus di 400 ya. 400 juta. Iya. Itu luar biasa ya. Nah, untuk mobil-mobil 90-an ini ada nggak sih misalnya apa ya, ibaratnya genre khusus lah di 90-an, artinya yang ini mobil dulunya meledak terus turun karena emang zaman lah ya, terus tiba-tiba naik lagi, arahnya tuh mobil misalnya maaf kata nih misalnya ya. Tadi kita sempat sebelum syuting kan kita ngomongin Espas nih. Ya dulu ya mobil Niaga gitu kan. Ya sekarang kan ya mobil Niaga tapi kan udah ada kakaknya lah kayak Grand Max gitu. Tapi kan belum meledak lah, belum. Malah kakaknya meledak, Zebra ya. Zebra, betul. Zebra Van malah meledak ya. Sempat kemarin ini. Cuma karena memang kendalanya adalah banyak yang kurang bagus kondisinya udah. Jadi orang tuh stop sampai di mungkin itu tadi pengaruh juga ke stok yang ada ya di pasar tuh mobil tuh masih banyak yang kondisinya ini enggak, maksudnya wajar untuk dibangun atau enggak. Kadang-kala sama kayak gue nih kemarin gue nyari Van Ren kan. Karena memang bukan karena pengen goreng teguh, cuma memang itu harganya memang masuk di kantong
uang murah gitu kan. Masa nggak pengen goreng? Gue nggak pernah untung gue gitu. Beneran. Amsyong urusan goreng nggak bisa, gue ngerebus bisa. Iya. Jadi ya gitu, karena ketersediaan di luar tuh yang masih kondisi lumayan bagus tuh susah mungkin kondisinya itu, makanya nggak. Sekarang kalau misalnya kayak bangsa pilihan banyak kayak Twin Cam, Great Corolla atau Verosa mungkin lagi mulai nih Verosa kan, lagi masih banyak gitu yang masih kondisi bagus yang masih layak untuk dibangun. Jadi itu dia. Jadi tergantung juga sih kondisi di pasar tuh gimana. Oh gitu. Nah lo ini sebagai anak, ini sih udah milenial lah dia ya. Nih kita 9 ini milenial dia nih. Lu lahir mobil ini kan udah jadi aki-aki sebenarnya gitu kan, gitu. Mobil udah tua nih, mobil tahun 90-an, lu lahir di 2000 pertengahan, bukan pertengahan 2000 awal lah gitu, 2000 pertengahan gitu. Itu gimana lu ngelihat mobil 90? Apakah bentuknya yang bagus? Apa gimana sih? Kamu bisa ini nggak? Bisa jelasin nggak? Ya kayak kenapa anak muda tuh kok demen 90-an ya? Padahal ini kan bukan mobilnya mereka bukan gitu. Bukan eranya lu lah gitu. Nah tadi ngomongin nostalgia, sebenarnya kadang juga ada kan yang kita mungkin masih muda, orang tua kita pakai mobil-mobil tersebut kan. Jadi kembali ke memori. Waktu masih kecil gitu Waktu masih kecil, saya naik ini orang tua saya pernah gitu lihat foto. Terus ya kedua juga memang anak-anak muda tuh menurut gua ada yang suka dengan zaman dulu gitu loh. Jadi dengan ada suka dengan yang jadul ya? Iya, suka dengan jadul kan sekarang banyak kultur-kultur 90-an yang naik kembali kan Om. Kayak style, fashion, musik kayaknya juga mulai ini kali ya. Mulai city pop gitu ya. Iya. Ini kalau lo kan tadi ngomongin berarti nostalgia ya. Iya, tapi juga ada yang ke arahnya ke lifestyle bahwa anak-anak muda, anak milenial itu juga melihat zaman dulu itu sebagai sebuah gaya hidup gitu ya. Bener Om. Nah, kalau lu bisa contohin gaya hidup nih di 90-an tuh apa sih menurut lu yang unik, yang keren gitu? Apa? Di 90-an ya menurut gua tuh fashionnya juga unik loh. Unik fashionnya sampai sekarang tuh masih enak dilihat gitu. Gitu ya. Dan musim kembali gitu. Dan musim kembali kan kayak mobil sih sebenarnya. Itu kayak roda berputar aja kan Om. Ya elah mateng banget ya. Tuh Andi ya jangan-jangan. Gue lihat gitu kan. Jadi satu tren dia lewat akan berputar gitu terus naik lagi. Nah sekarang menurut gue 90-an nih yang lagi naik kan. Kalau zaman gue masih sekolah tuh 80-an tuh sempat naik kan 80s 2010-an lah. Oke iya. 80-an Gaya 80-an gitu ya. mobil 80-an. Nah sekarang gantian nih 90-an. Nah, kalau menurut gue ya gitu. Nah ini gue mau bicara lagi soal mobil 90-an nih. Lo kan sebagai pelaku lah. Maksudnya milih mobil tua itu kan gampang-gampang susah, ngeri-ngeri sedap ya. Kita setuju lah. Iya bener. Jadi kan kalau kita dapatnya yang terlalu dandannya terlalu banyak, itu kan juga amsyong juga, ya kan? Betul. Tadi ada teman kita ngobrol, nih mobil gua kok berisik gitu kan, dijalanin ngeretel apa segala macam. Nah lu ini nggak sih kalau mobil 90-an yang penting tuh apa? Kalau kata lo, lebih ke body dulu, apa lebih ke mesin dulu apa gimana? Harusnya sih semuanya ya, semua bagian bodi dan mesin sama-sama sehat gitu. Betul. Tapi kalaupun nggak ada pilihan karena memang mobil itu jarang sekali, utamakan ya cari di interior yang bagus karena interior istilahnya restorasi interior tuh lebih sulit daripada restorasi bodi. Gitu. Betul. Itu kenapa? Kalau menurut lo, kenapa? Apakah ketersediaan partnya bahannya misalnya bahan jok gitu ya, bahan kainnya fabrik yang betul gitu itu ya? kan udah nggak ada ya Pak. Apalagi bangun mobil Jepang itu ngebangunnya lebih susah dari mobil Amerika, lebih susah daripada mobil-mobil yang Eropa misalkan Jepang itu karena ya kalau bisa sih cari yang masih utuh interiornya. Gitu ya. Kalau bodi buluk-buluk selama dia nggak bonyok nggak apa-apa lah gitu loh. Masih acceptable lah ya. Betul gitu, masih bisa dibangun. Soalnya gitu. kalau body repair siapapun bisa ibaratnya gitu kan. Engine pun nggak ada masalah selama mesin itu masih ada spare partnya, bisa dicari, mesin bisa direkondisi dengan baik lah ya. Baik, kayak baru seperti pabrikan lah ya. Betul, tapi kalau udah jok udah bungkus-bungkusan, door trim juga, apalagi dashboard udah dicat segala macam udah nggak ori, mendingan cari yang lain. Cari yang lain ya. Tapi apa boleh buat kalau mobil tuh rare banget ya, lu mesti cari ke luar negeri lah, cari gitu barang-barangnya. Ya? Makanya mesti dari awal mesti tahu dulu konsep lu mau ngapa, lu mau mobil apa, mau dibangun kayak apa, budget lu berapa, itu penting banget. Jangan sampai tengah jalan lu berhenti, selesai. Angin, terus ujung-ujungnya jogrok di bengkel. Jogrok terus musuhan sama bengkel gitu ya. Iya, udah kan nggak bisa, habis aja duit sayang kan kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin mobil 90-an juga nih, ini kan sebenarnya ada satu masa di mana mobil tadi kan lu bilang kan desainnya udah matang lah menunjukkan jati diri gitu kan. Nah, ini kan kalau mobil 90-an ya gue bilang Corolla deh gitu. Dari mulai Twin Cam 92 gitu ya, terus Great Corolla, terus mungkin All New gitu kan. Itu adalah bentuk-bentuk basic sedan yang timeless kalau menurut gue. Lu setuju gak kayak gitu? Setuju.
Setuju ya? Oke. Ada mobil-mobil timeless lagi nggak kamu tuh? Suzuki Jimny. Jimny ya? Yoi. Sekarang aja dibikin baru kan, Om? Buktinya bentuknya itu juga timeless. bentuknya mirip-mirip aja kayak dulu kan. Iya, iya, Boxy dan memang begitu udah gitu loh. Timeless banget gitu modelnya. Gitu ya. Nah, ini kalau di anak muda nih. Kalau di komunitas lo ya teman-teman yang atau mungkin yang lebih muda dari lo ya, adik-adik kelas lo gitu. Itu pernah lihat nggak sih, pernah nilai nggak orang ketika misalnya dia mobilnya anggaplah dia bak Corolla lama tahun 90-an, buat di Corolla yang masih mulus gitu, itu penilaian kalian tuh anak muda apa sih? Tapi pada ngerti lah, yang gue heran ya. Kayak misalkan Pada ngerti? ya kayak teman gue ada, misalnya dia punya Civic, dia tau wah ini partsnya langka nih, ini Mugen segala macem gitu. Oh gitu. Jadi emang anak muda jam sekarang pun juga sekarang nyari referensi gampang ya, tinggal online. Nggak kayak dulu ya, dulu mah kalau mau modif tahu lihat inspirasi dari mana. Telepon cari telepon umum. Ngantri. Nah, sekarang tinggal Google kan. Sebelum ngantri nuker koin dulu. Effortnya banyak. Effortnya banyak. Kalau saya tinggal buka HP, lu mau mobil apa tinggal ketik, di luar negeri juga kan banyak. Referensinya banyak. Referensinya banyak. Jadi itu mungkin sedikit membedakan generasi kita sama generasi milenial gitu ya. Iya. How to-nya lah gitu ya, cara mendapatkan informasi mungkin ya. Iya, Nah, benar. ini balik lagi ke gerakan 90-an. Iya. Lo paling seru menurut lo tuh ketemuan kalau di sama mobil 90-an tuh, lo paling seneng lihat apa sih? Apakah lihat orangnya? Apakah lihat mobilnya? Kalau gue ya lihat mobilnya seru sih ya, karena rata-rata event ini kan juga pasti nonjolinnya mobil-mobil yang ngumpul lah ya. Ada interest ke sana berarti ya? Iya pasti rata-rata gitu, dan ini mungkin juga buat jadi inspirasi ya buat yang mau bikin event gitu. Coba ya kita memadukan mobil dengan culture nih. Kayaknya belum banyak nih. Ya gak? Belum banyak ya? Iya, apa musik atau fashion gitu kan? Fashion 90-an. Kalau perlu marahinnya itu yang datang. Kalau pengen mobil baru nih aja 90-an, parkirnya agak belakang ya. Oh gitu ya. Strict rule aja nih. Boleh juga nih. Nah, tapi kalau di circle lo sendiri yang anak muda gitu, itu rata-rata senangnya kita ngomongin merek aja, ngomongin mobil gitu. Apa sih yang mereka senang, bentuk mobil seperti apa, merek apa gitu? Oke, kalau circle gue rata-rata balik lagi tuh biasanya dari budaya populer ya, pop culture. Biasanya kan ngacu-ngacu ke film luar atau anime apa atau segala macam. Merek apa jenis mobil Om? Ya merek jenis mobil bebas. Ternyata Honda ya, Toyota juga banyak. Kalau di Eropa BMW. Mercy enggak ya? Mercy lebih toko enggak? Lebih kesannya kalau punya Mercy itu ya bapak deh, antara emang lu jiwa bapak atau warisan biasanya. Waduh sorry nih, gua enggak langsung kita serang anak Mercy nih. Wah, anak Mercy tuh salah. Lu pas turun tuh ditawarin tanah. Ya kalau menurut lo gimana? Setuju enggak tuh kalau kayak tadi ngobrolin kan BMW ya, kita di pasaran udah tahu lah kalau BMW emang anak muda, Mercy itu lebih ke yang lebih dewasa, dia bilang tua. Dewasa. Setuju nggak? Bisa setuju, bisa enggak, tergantung ya produksi. Iya, enggak semua Mercy itu mature sih. Gitu ya. Enggak semua BMW juga anak muda. Bisa banget anak muda pakai seri 7 gitu kan. Capek juga kan gitu kan. Jadi memang tergantung tipenya. Tapi memang tren di luar ya begitulah, mikir Mercy terlalu ya bolot ya, sorry anak Mercy, cuma memang ya image-nya begitu lah. Nggak gesit lah, pokoknya buat nyaman itu Mercy, buat sporty ya BMW, buat aman Volvo. Tapi semuanya sih mobil emang udah pasti bagus semua gitu lah. ya. Sebenarnya gimana ketertarikan kita dan ya duit juga, ketertarikan duit ya. Ketertarikan barang. Iya, benar. Nah, ini jawaban yang benar nih. aman. Ini maksud gue gini, tadi kalau lu bilang tadi kan lu nggak pinter ngegoreng tapi pinter ngerebus. Nah, ini menarik banget. Jadi kan salah satu yang membuat mobil 90-an atau gaya hidup 90-an apapun itu adalah goreng-menggoreng. Ya viral segala macam karena eranya sudah begini kan. Nah itu biasanya ukuran mobil itu berhasil kegoreng apa kalau kata lu? Ya itu animaunya masyarakat, animau teman-teman modifikator banyak yang nyari biasanya kan gitu, yang udah kegoreng tuh terus harganya juga jadi aneh, jadi nggak karu-karuan, jadi misalnya naiknya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat kadang-kadang gitu kan dari harga normalnya dia sebelumnya. Itu bagus nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Itu kan musim-musiman nih kayak gitu ya. Iya benar. Sebenarnya suka-suka mereka juga sih, cuma kita yang pemain-pemain yang pengen nyoba gitu ya pinter-pinter aja lah ngelihat gitu kan, jangan sampai kecebur, kasihan juga kan. Bikin goreng apa, main apa, tahu-tahu udah rame, tinggal ganti trennya apalagi tuh mobil jadi murah. Ya lo kayak nggak usah mobil deh, kayak tanaman, kayak ikan aja deh kan. Kemarin gimana boleh sama aja sebenarnya. Lo udah beli mahal tanaman, janda bolong apa segala macam gitu ya. Iya kan. Kalau gue sih bukan masalah goreng, menurut gue mobil gue yang suka, model desain suka, ya udah gue bangun, gue pakai, gue beli gitu. Dan lo sudah membuktikan itu di fan trend lo gitu ya. Ya kayaknya demikian. Nah ini menarik nih. Lo kan gue lihat kan kali ini lu bawa kargo ya, kadang kotak di bawah gitu ya, which is ya ikonik juga bagus, modifnya bagus. Terus Indonesia ini kan yang mahal biasanya 2 kan.
2 pintu atau station wagon. Betul. Itu udah sama satu lagi lah atap kanvas lah biasanya gitu. Itu mahal karena emang jarang unitnya gitu. Nah, lu memutuskan untuk bangun satu station wagon yang ya anak tiri lah gitu ya. Itu Mazda Fantren. Nah, bangun berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Nah, anggaplah dari bangun, dari nyari unit segala macam ya anggaplah 4 bulan yang lalu gitu ya. Itu kapan tuh? 4 bulan yang lalu? Ada sekitar Desember ya. Desember lah ya. Ya, berarti akhir pandemi kemarin gitu ya, tahun kemarin bangun terus rilis baru kemarin-kemarin lah ibaratnya. Iya. Itu publik menilainya gimana? Publik menilainya ya positif sih ya. Kan Maksudnya, emang bagus gitu ya. Bagus, memang apresiasi lah gitu. Misalnya ada underrated ya itu mobil sebenarnya Van aja. Orang karena itu mobil yang kelas pekerja ya. Dalam mereka itu mobil yang memang diproduksi massal dan harganya juga ekonomis saat itu kan. Ibarat kayak zaman dulu tuh LCGC-nya istilahnya. Betul. Under 50 juta lah barunya 30 juta sekian kalau nggak salah dulu. Jadi memang mobil laku itu mobil banyak pakai. Dan orang saat itu mobil booming, mobil station wagon tuh belum booming, belum rame, baru akhir-akhir ini aja kan. Itu mobil nggak kepilih karena banyak orang nggak tahu, orang dipikir dia bukan station wagon kelasnya, gitu kan? Karena memang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa station wagon itu harus ada versi sedannya, tapi orang lupa, Fantren ada versi hatchbacknya, yaitu MR90. Itu pun masih di Jepang pun ada namanya versi GLC. Jadi makanya kenapa gue ngulik itu, ya pertama masih harganya masih murah, spare part masih lumayan banyak, betul. Gitu. Tapi memang nyarinya udah mulai susah sekarang. Betul. Yang bener ya, yang masih lempeng gitu segala macam ya. Karena memang orang pakai itu untuk dipakai, dan kalau mereka bangun mereka mikir kan, sekarang mereka harga mobil 20 jutaan, mereka ngecat 20 juta juga, terus mau jual berapa mobilnya? Jadi banyak yang berpikiran seperti itu ya, mereka udahlah gini aja lah, pakai aja, yang penting nggak mogok, jalan aja. Nah itu. Kalau secara durability udah terbukti lah ya, udah nggak usah didebatkan lagi. Iya betul. Nah, ini kan lu bicara Fantren, tuh tiba-tiba mungkin Black Flash belum tahu Fantrennya Bro Didit ini bagus banget lah, jadi klasik. Jadinya maksudnya bemper pakai DX deh. DX betul. Pakai DX segala macam. Nah, lihat aja di IG-nya dia. Tapi singkat cerita, ini kan ada cara memodif yang bener lah gitu ya. Artinya kebetulan karena lu builder juga, entusias juga gitu. Itu sebenarnya lu bisa berbagi gak sih sama teman-teman gitu, sama Black Belt semua itu. Ini kalau mobil 90-an tuh lebih kemana sih kan? Sekarang kan musimnya bukan modif, ngori-ngoriin. Betul. Velgnya kaleng, orisinil 13, bannya kurus-kurus, gitu kan, tinggi-tinggi gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kan ada juga kan genre yang lain gitu kan. Nah itu kalau kata lo gimana? Arahnya gimana? Gue bilang kalau mobil 90-an cuma karena gue eksperimen sih ya. Jadi karena gue tahu itu mobil, ini berlaku karena mobil gue Fantren. Mobil gue Fantren tahun 90-an. Dan mobil itu basically di tahun 70-an udah ada. Ya. Nah, jadi GLC ya, GLC betul. GLC, dan ada lampu bulat, terus bumper besi. Nah, gue coba mengembalikan ke era tahun 70-annya dia sebenarnya, dengan velgnya, dengan pemilihan warna mobilnya. Tunnel kan ke belakang betul, gitu ya. Kembali ke eranya dia. Tapi gue nggak mengganti front fascianya. Jadi muka itu gue tetap Fantren biar ciri khas Fantrennya nggak hilang gitu. Nah, tapi kalau untuk mobil 90 sendiri sebenarnya dibalikin ke era-era 90-nya aja. Jadi pakai velg Eropa, bisa mobil Jepang nih, velg Eropa, baut 5, terus cari knalpot ujung pakai rem bangsa Remus lah kayak Remus gitu, lagi, atau super trap gitu ya. Trap, ya. Terus dari aksesoris kayak setir-setirnya juga lo cari yang period correct ya, jadi misalnya yang di era itu tahun personal, Momo gitu, Nardi ya. Jadi sama jok juga Recaro kayak gitu, terus audionya juga sama. Sebenarnya di situ ya, jadi konsepnya mesti jelas gitu kan. Jadi udah nggak zaman tren dulu kan, orang malas 90-an malah ngawur tuh pakai bumper besi diganti bumper fiber kayak racing dulu kan gitu kan sebenarnya. Tapi ada momennya di sana sih nggak apa-apa juga sebenarnya. Ada momen ya, cuma memang ya kalau misalnya mau sekarang mau main 90-an ya kembalikan ke eranya aja. Jadi karena aura nostalgiknya harus dapat gitu ya. Dapat betul. Tapi kalau namanya modifikasi bebas ya Om ya, maksudnya ya namanya modifikasi custom nggak boleh disalahin. Tapi apa salahnya lo cari referensi yang sesuai sama eranya, sama yang cocok nggak di mobil tersebut gitu kan. Nggak semua mobil 90-an tuh cocok dijejelin barang 90-an juga gitu. Nggak semua ternyata ya. Nggak semua, ya kan. Terus nggak harus juga selalu pakai velg kaleng gitu, nggak semua. Ya kan, memang basicnya memang nggak ada versi kalengnya, ngapain lo kalengin gitu kan. Lo kayak jangkis ya dulu kan. Velg kaleng hitam dari velg racing jual kan, pakau. Nah, Pan, kalau lu ngelihat dari perjalanan di meet up ke meet up ya, lu ada nggak sih, mobilnya itu keren banget, mobil apa kalau kata lu? Jujur gue suka underdog ya, Meh. Oke, underdog. Kayak Volvo tuh menurut gue keren banget. Wah, gue anak Volvo nih. Wah, jalan underdog, gue nggak setuju. Gimana? Langsung, yang ini kayak bisa elegan, bisa sporty juga kan, kayak 740 kan, dikasih velg ini tuh udah cakep gitu kan. Terus gue juga suka yang jarang orang lirik ya. Seperti? Kayak Suzuki
apa yang 2 pintu Forza ya? Iya Forza 2 pintu yang kunonya. MK2. Kalau MK1 itu yang kota kan, 80-an. Yang kedua itu kan juga itu underdog ya. Itu coupe loh. Orang jangan bilang wah ini hatchback enggak. Atau Amenity. Amenity ya? Eleni Amenity. Ya Amenity 2 pintu Eleni. Namanya banyak banget itu. Itu Gen 2. Gen 3 dong. Kan Gen 1 yang mana lagi? 3 silinder. Gen 2 yang F10A. Yang GLX. Itu. Nah, Gen 3 itu Gen 3. Gen 3. Ya udah Gen 3 ya, berarti yang itu ya. Itu setuju tuh. Setuju juga ada. Kan juga kan ada versi sedannya juga kan. Itu Esteem. Ya. Esteem sih. Nah, itu kayaknya Esteem juga belum banyak yang kumpul ya. Nah, gue suka underdog. Itu tadi soalnya barangnya juga udah susah. Orang nyari lu di jalan di Jakarta ketemu Esteem berapa kali kan? Gitu ya. Atau lu cari bahasa itulah bahasa kayak Espas juga udah susah barangnya. Begitu dapat mungkin di daerah kali ya masih banyak ya. Benar. Tapi juga daerah kondisinya kadang-kadang suka jelek kan Om, karena mereka rata-rata beneran dipakai kan. Ya memang tadi gue bilang dipakai memang mobil itu. Ya mobil kaki gitu ya. Nah, tadi kan gue udah bilang bicara soal modifikasi 90-an ya. Iya. Kalau lu Van, kalau buat anak milenial kayak lu itu arah modifikasinya rata-rata nih emang direstorasi kah gitu kan? Maksudnya anggaplah misalnya Beat Corolla gitu kan. Iya. Udah pasti udah velg gantian segala macam. Lu udah nih, hasilnya kaleng-kaleng, ditinggiin lagi. Ya kalau ada bombel-bombel dicat atau di repaint tapi warna aslinya katalog version lah, version gitu. Atau lu lebih suka yang aftermarket versionnya? Aftermarket version 90-an misalnya. Udah gue beli yang JDM version lah atau yang TRD version atau gimana? Tadi kayak kembali lagi kayak Om Didi bilang ya, ini sebenarnya tergantung selera kan. Karena nggak ada yang salah kan. Nggak ada yang salah gitu. Orang kalau mau OM cuma paling menurut gue harus pada paham dulu nih yang mau dikejar. Kayak misalkan OM yaudah kita pastiin tuh memang sesuai gitu. Part number segala macam. Nah, kalau mau 90s ya udah full totalitas 90s kan misalkan velg 90s di eranya di Indonesia itu kan lebih banyak Eropa ya, velg Eropa. Jepang belum masuk kan. Itu pun juga nggak masalah gitu. Misalkan gue mau ngarahnya ke luar negeri kayak Jepang gitu. Oke, boleh juga gitu. Jadi menurut gue penting sih konsistensi aja. Nah, kalau gue lihat justru malah 90s Indonesia nih masih belum banyak Om. Entah karena mungkin kurang referensi atau kurang paham. Jadi nanti Indonesia itu artinya IDM gitu, Indonesian Domestic Market. Bukan IDM ya, Indonesian style nih ya, boleh tuh. Era 90-an yang kemasan Indonesia itu kan tadi itu ya. Velg celup ya, celup. Dan memang kendalanya adalah sekarang velg itu kan mahal tuh. Jadi velg ori Eropa tuh mahal banget ya. Jadi mungkin buat anak-anak sekarang agak susah, makanya larinya tadi ada yang lari malah ke bagian ke OEM, mainnya ke kalian. Mas juga kalian juga nggak murah. Kalau memang ori itu mahal. Kayak zaman dulu apa velg Largo ya? Largo, Azef, Von Metal ya. Ya paling sih pakai velg Eropa ya, velg Mercy, velg BMW. Iya. Makanya rata-rata anak Jakarta apalagi anak selatan biasanya ada satu masa di mana ganti PCD itu satu hal wajib ya. Ganti 5 ya, Mas. Ganti 5. Dan memang bikin mereka versinya memang ya serunya sih ya kalau zamannya tadi Indonesian style itu mereka bisa bawah kakinya tuh pakai Eropa, kadang lampu dipakai yang USDM modulasinya kayak terus yang kayak Corolla kan twin cam pakai USDM benar. Jadi ya itulah Indonesia masih beragam oke banget. Tapi kalau misalnya dari Ivan bilang ya kalau udah nyemplungnya begitu jangan nanggung-nanggung gitu nih ya, tapi selama itu cocok mau lo gado-gado oke juga sih sebenarnya. Gak apa-apa ya, sah-sah aja ya. Balik lagi dunia modifikasi itu sah-sah aja karena custom itu kan Nggak bisa disalahin. Nggak bisa disalahin benar-benar. Nggak ada yang salah lah. Nggak ada yang salah. Setuju. Itu kan imajinasi manusia masing-masing ya. Iya benar-benar. Kalau belok dikit gitu, itu kan yang lu kumpulkan tuh rata-rata juga akhir 90-an lah kalau gue lihat ya. Akhir 90-an awal 2000. Dan itu mobil-mobilnya banyak kan juga mobil-mobil 90-an. That's why dia tahu juga nih, maksudnya pada masa itu Jepang pakai baut 5 apa segala mungkin lihat di foto itu gitu. Iya benar. Itu lu kalau lihat dari media-media yang lu kumpulin di IG lu itu gimana penilaian tentang masa itu? Penilaian gue kreativitasnya luar biasa Om. Tapi lagi kreativitas luar biasa. Iya karena mungkin kalau yang gue pahami ya zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, mendapatkan parts itu nggak mudah. Juga mencari referensi juga susah. Jadi kadang-kadang ya dari bahan yang ada mereka bikin karya gitu. Dan menurut gue ini sekarang tuh udah jarang nih. Gitu kayak ya? Gitu. Sekarang kan lebih kayak maksudnya harus pakai bermerek segala macem gitu. Plug-in. Iya. Sekarang kayaknya kalau bikin itu kayak kesannya malah lem ya. Iya, bikin itu jadi kayak kok lu bikin sih gitu. Mohon maaf kelihatannya kayak enggak mau, padahal sebenarnya itu menurut gua kreatif dan harusnya itu Indonesian style tuh yang bisa kita naikkan tuh. Suara anak muda ya. Gua pernah punya Fairlady kan 240Z. Iya. Kalau di pilar si belakang tuh kaca kecil, itu ada lubang, tuh harus ada logo Z di situ kan. Iya. Gak ada nih, hilang kosong. Gue bingung cari di mana ya kan, cari di ada pun pasti aneh harganya ya. Internet gak ada. Itu tahun 2000-an awal deh. Gua ke Panglima Polim Fatmawati ya kan. Tempat toko-toko keran.
Oke. Gue buatin tutup lubang lemari. Iya. Itu gue tempel tuh, lu jaring-jaring keren banget kan. Stainless gue tempel di situ. Wih, cakep juga men. Gitu Emang ya? orang gak ada yang tahu itu tutup lemari, tutup lubang buat Gitu ya? furniture ya kan. Padahal buat gitu. custom ya kan. Kayak gitu. Lampu belakang gak ada, gue pakai lampu truk, lampu bus waktu itu gue pasang. Jadi tapi ya gue cari modalnya sesuai lah ya. Yang gak lebay yang gimana-mana masih ya daripada gak ada. Masuk lah. Memang Gitu. ya kayak gitu-gitu. Jadi memang kita mesti kreatif saat itu. Memang mau cari di mana gitu kan. Iya. Nah, barang-barangnya. Dan sekarang pun menurut gue gak masalah ya. Kayak tadi, aduh gue susah nih punya wagon keren. Ya lu pakai Van Trend, lu kasih gimana biar kelihatan jadul ya kan. Ambil yang ada. Apa yang ada? Itu malah keren juga kan. Iya, tapi ini menjadi satu-satunya Van Trend dia yang begitu ya. Benar ya? Setuju ya? Mungkin ya. Setuju. Gue gak berani. Kayaknya gak ada lagi. Gak ada lagi. Kayaknya gak ada lagi deh. Kalau bumper DX ada beberapa, ada di Lampung bekas teman gue anak Jakarta, anak Tangerang juga itu di Lampung, tapi bumper karet. Yang di Express ya, di Express ya. Nah, oke, balik lagi nih. Lalu ini mobil-mobil yang menurut prediksi lo ya, nih. Ini gila nih, ini mobil 90-an yang beberapa tipe ini akan jadi booming. Lu bisa prediksi nggak apa aja? Kan kelihatan nih. Dari kalau kita ngumpul, oke lah, minggu ini atau bulan ini, bulan Januari, Amenity cuma ada satu. Punya Yoyo tuh yang biru ya rally look. Iya kan? Gitu. Pas bulan Maret, anjir udah ada 2 nih, gitu kan. Suka kayak gitu, lu suka ngerasa begitu gak? Gitu. Jadi jumlahnya tuh makin banyak, tapi jumlahnya sendiri ini jadi ada temennya gitu. Mungkin lebih ke jenis kali ya, yang sekarang belum naik banget itu pickup ya. Mungkin gue rasa sih pickup ya? next pasti akan. Itu zaman keemasan slalom ya zaman dulu ya. Entah kijang pickup, entah mobil-mobil bangsa yang apa ya kayak Hilux lah zaman dulu yang Gen 2. Yang Gen 2 gitu ya. Mungkin Luft Jetstar bos. Jetstar beberapa tapi ya memang nyari barang susah. Tapi pasti pickup kan naik. Gitu ya. Gue rasa pickup itu yang mesti dibangun. Bahkan lebih tua ya yang 2 tak ya. 2 tak gue pernah coba pakai sih tapi ST20 memang ya. Iya, itu lumayan mahal sekarang. Itu udah mulai mahal ya. Itu gue lihat kemarin sempat di Jogja udah sampai 30-an gitu. Iya, gue 4 tahun lalu jual udah 30 lebih. 30 lebih ya? Iya, gitu kan. Beli 15. Tuh kan, cuan. Tahuan deh. Oh gitu ya. Iya. Oh tapi kalau kata lu pickup nih. Pickup, next sih kayaknya pickup yang mulai naik sih. Dan lu tadi sempat mention juga Verosa ya kayaknya ya. Verosa udah lagi on the way. Lagi on progress. Kalau Jimny ini kan udah matang banget. Jimny mah udah, apalagi Sierra segala macam udah malah kalau gue bilang udah agak berhenti nih, stop di titik tertentu dia udah stagnan, harga segitu aja. Udah mentok ya. Karena orang udah mulai coba cari yang lain kayak tadi cari Verosa gitu kan. Gitu ya. Kalau Vitara Escudo udah lah ya, duluan lah mereka. Udah duluan karena Vitara Escudo tuh yang bikin salah satu jago karena dia ada 4x4-nya, nah itu ada olahraganya. Nah, kebetulan Verosa kan nggak keluar 4x4-nya di Indonesia ya. Iya. Nah, kita ngomong Verosa nih. Di era kita, Verosa itu biasanya kan velg kalengnya itu terus pakai ban tipis, pendekin sudah itu. jepit. Nah, sudah japit. Terus per itu kalau per daun itu bentuknya nggak gini lagi. Saya udah begini. Oke, udah ke bawah. Kurang pendek masih diganjel plat. Diganjel kayak apa aluminium gitu ya di hook up-nya itu. Terus pakai Dove Mercy ya, C-Class ya dulu. Oh iya. Iya, Dove, C-Class atau BMW. yang colongan di Plaza Senayan. Oh gitu ya. Waduh. Atau parkiran Pondok Indah Mall 1 dulu gitu ya? tim 2 belum ada. Oh iya, Spanyol ya. Spanyol. Jadi kalau udah malam Minggu atau malam Sabtu rame itu keliling patroli buka pintu. Enggak, betot aja. Betot aja Itu langsung. paling apes kalau ada kawatnya. Nyantol ke baut roda. Nah itu gaya-gaya itu kan Verosa ya. Gue beberapa saat lalu ke Bali. Lo kalau sempat di Bali, itu Verosa di Bali itu yang danga. Iya yang ngangkaknya. Danga gitu. Gue sempat tanya, beli ini kalau mau nyusul. nyusul. Waduh, lu jangan 90-an banget dong. Oh salah ya. Minum bro. Oh biar kuat ya. Jadi kalau di Bali itu rata-rata teman-teman Bali itu pada danga. Ya depannya tinggi. Iya. Ban raksasa danga gitu. Nah, tapi karena Verosa udah mau musim lagi, lagi musim. Itu kalau kata lo yang tema-tema modifikasi 90-an yang zamannya kita yang ceper gila gitu, itu bakal ada lagi gak? Pastinya sih. Kalau kayak 90-an emang gayanya ceper pasti. Tinggal cari solusinya gimana cara ceper tapi empuk ya kan. Iya. Dulu mungkin belum kepikiran tuh body drop ya kan. Mungkin sekarang anak-anak banyak banget sekarang udah mulai body drop ya kontes anak milenial sekarang. Cuma memang gayanya beda. Ada pakai velg 22 inch, pakai 24 velg gede. Mungkin kalau dia dengan velg 15 ban tipis terus body drop saik tuh. Cakep ya. Kalau gaya nih, kalau kita ngomong gaya modifikasi zaman dulu, yang lu suka dari anak milenial, mewakili anak milenial, dimodifikasi zaman dulu tuh apa? Kayak apa sih? Yang paling gue suka tuh celupnya itu mantep banget loh. Dan itu boleh bilang bisa gak sih precursor dari gaya-gaya apa fitment ini? Anak 90-an tuh jago kalau nyelup.
mesti belajar sama dia nih. Kok bagus gue? Mencelup. Oh, siap. Ini pada bingung loh, nonton yang kau gue masuk pada omongin apa sih? Itu celup velg dong ya. Enggak boleh kotor pikiran celup velg. Kalau saya bilang Slam. Anak sekarang bilangnya slam ya. Kalau kita dulu celup. Kenapa menurut lo celup itu bagus? Karena itu menurut gue kayak seni ya. Untuk Gitu ya? buat bikin biar cepet, dan sekarang kan tujuannya biar bisa dipakai harian juga ya. Iya. Biar enak. Itu kan gak gampang. Perlu riset-riset juga kan, kayak oh ini pas nih, oh nggak pas, ganti setelan segala macam. Sekarang enak, ukuran ban banyak yang kecil. Benar, zaman dulu mana ada. Itu spakbor kita ke pipa rollnya. Iya. Dulu, zaman dulu tuh kalau kita mau velg narik gitu, itu gua dulu masang di Peter Jacob tuh. Itu satu ban belum ada alat tembak itu. Satu ban bisa seminggu kali. Ganjol sana, injok itu wah susah banget buat narik. Kalau sekarang mah enak. Ada basoka itu. Ada basoka itu. Nah, itu siapa yang nyiptain itu basoka itu? Dulu zaman perang itu basoka. Oh iya benar. Gitu kan. Jadi waktu Belanda menginvasi tahun 48 ya, saya ingat sekali. Wah, itu kan agresi militer 2. Nah, ini balik lagi. Gue mau nanya lo nih. Ya. Lu kan masih punya teman cewek dong. Mungkin ya. Kok mungkin sih? Gimana? Nah, maksud gue gini. Gue agak jaga dayak dikit aja. Oh, gitu. Enggak, maksud gue gini. Ketika lo di lingkungan teman-teman cewek lo, itu cara pandang mereka terhadap mobil 90-an apa sih? Mandangnya gini. Padahal lo ini kita jujur atau enggak, kan kita dimpen wah cewek akan kayak seneng, mungkin kayak Dilan ya, berharapnya dapat kayak siapa gitu. Oh keren ya, kaget bilang apa sih mobil tua kagak enak gitu ya. Iya. Tapi kan lo bisa dapetin hati orang tuanya ya kan. Oh iya. Bapaknya. Ya makanya jadi meme kan bawa bro tahun berapa ini? Dia tahun berapa nih apa gimana gitu? Iya. Manggilnya masih dia apa bro sih? Kalau bapaknya ke anaknya gitu, bro. Hanya bro. Tapi memang cewek berarti mostly lah kita mostly. Menurut gue sih sekarang udah mulai banyak ya udah mulai banyak wanita-wanita yang pakai mobil tua, suka mobil tua. Cuma mobil tuanya dulu apaan gitu kan. Nanti gue bilang dia naik kombi gitu kan. Waduh. Ya buat kombi mahal cuy. Iya, kombi udah mahal ya. Sedih banget dulu kan orang mikir. Mobil tuanya Jaguar XJS ya kan. Wah, itu mah Van Plus ya kan 72. Itu kita enggak ada obrolannya enggak 90-an juga. Iya kan. Iya benar ya. Terus bapak tiba-tiba bawa gembala gitu. Waduh. Enggak, maksud gua. Tapi rata-rata pakai mobil 90 tuh punya daya tarik khusus gak sih buat cewek-cewek gitu? Yang muda loh ya. Yang muda ya. Jangan yang nanti tuh cewek 40 umurnya gitu. Waduh. Tapi cewek sekarang pintar-pintar kok bro. Jadi mereka ngeliat mobil 90-an itu bukan mobil murah, berarti ngerawatnya mahal nih, susah nih, duitnya banyak nih gitu kan. Jadi atau enggak tergantung gombal-gombal kan saya bilang gitu. Cowok-cowok yang pakai mobil tua tuh biasanya sih loyal ya harusnya. Loyal ya? Harusnya ya, sekarang mobil tua kan banyak masalah tetap dirawat, dijalanin gitu ya. Apalagi kamu. Jadi kamu samain aku sama mobil. Mampus loh. Ya udahlah, tinggal habis itu. Nah, ini apa ya? Kalau kita ngomong tadi mobil 90-an gitu, genre yang pemainnya tuh ya, kalau yang datang ke bengkel lo gitu ya, mau repaint atau sekedar apa segala macam konsultasi, itu banyakan yang umurnya di zaman 90-an kayak kita gitu, ataukah banyak generasinya dia? Kalau ke gue lebih ke mungkin ke yang ngalamin ke era 90-an sih. Gitu ya. Lahirannya 80. 70 akhir gitu ya. Akhir gitu kan. Malah ada yang memang udah tahun 60-an, lahir gitu 60 ya. Ada ya. Kalau yang anak-anak sekarang yang milenial itu udah belum mampir ke tempat lo ya, belum mampir ya. Belum mampir. Nah, kalau lu? Alhamdulillah gue udah ya, Meh. Malah langsung ajakin udah nih, ini lampu belakang kita udah kartu. Iya nanti. Gitu ya, langsung dinasehatin langsung ya. Dinasehatin. Bukan nasehatin, kasih saran. Kasih saran. Terus saya tua banget gue nasehatin. Iya. Siapa gue bapak lu. Kasih ujangan. Tapi yang bantu ya. Ngasih arahan segala macam gitu. Lu kan berarti kan berkumpul dengan para senior ya. Iya. Semakin berkumpul itu lu ini enggak sih? Selalu tercerahkan atau makin bingung atau gimana? Tercerahkan. Buat tercerahkan lah. Sharing story ya. Oh, sharing story gitu. Iya. Jadi cara hunting parts mungkin ya, segala macam. Benar. Ya itu apa sih tips and trick yang kayak tadi kan kita ngobrol aja. Gue baru tahu yang dodol AC. Oh, bisa pakai gitu redam juga. Bisa. Terus nyumpel bagian yang bocor-bocor ruang mesin sama kabin biar nggak panas. Biar nggak panas, segala macam. Nah, tadi kan ngomongin parts. Kalau
zaman dulu kan jelas kita setuju bahwa zaman dulu nyari parts, apalagi body parts ya. Iya. Interior part tuh susah banget, kisi AC, aduh bisa nangis tuh kayak gitu-gitu. Iya. Apa handle, Iya. kalau enggak apa sih? Kita tadi gue mesti cari buntutnya lemari. Iya kayak gitu kan. Atau kalau sekarang nih kalau eksterior lampu-lampu tuh Stanley gitu kan, atau harus Koito atau apa gitu kan. Nah, itu kan kalau zaman sekarang relatif lebih mudah lah ya. Ada sosmed, ada marketplace segala macam. Tapi kalau trik lo gimana? Buat Tetap yang apa nih? ya Buat nyari. Zaman sekarang nyari. Zaman sekarang nyari. Zaman sekarang nyari sih udah ya gampang ya gitu, nggak gampang-gampang juga. Jadi ya cari selahnya ya. Kalau memang nggak ada ya tetap memang gue mesti bikin. Kalau misalnya nggak ada, kalau ada ya gue cari gitu. Gitu ya? Tetap ya kita mesti belanja, kita lihat dulu. Kayak tadi gue bilang tergantung mobilnya. Kalau mobil yang paling sulit gue bilang sih mobil Jepang, Evan ya. Iya. Mobil Jepang itu nggak di repro soalnya barang-barang yang nggak ada repronya. Jadi lo mesti cari barang nos. Kalau mobil Jepang rata-rata untuk bangun atau malah barang-barang sebenarnya copotan. kalau untuk body part lebih susah barang Jepang gitu. Mobil Jepang betul. Kalau Amerika lo masih repro, apalagi mobil-mobil lo yang boleh dibilang collector item ya. Jadi mobil-mobil yang masih diproduksi yang masih peminatnya banyak di koleksi. Itu barang barunya ada, China pun bikin. Jadi gitu ya? mobil utuh bleng, satu Mustang utuh baru bodinya aja tuh ada. Ada ya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi kalau mobil Jepang tuh susah, lo cari Celica baru bodinya di mana Iya, ya. Atau kalau cari Eropa gimana betul? Hah? Eropa mungkin in between. Beberapa. Iya. Tapi kalau bangsa kayak Mercy gitu-gitu, Iya. beberapa memang udah di misalnya Mercy yang kelas yang 90-an kayak boxer kelasnya gitu. Itu ada yang buatan Afrikanya, ada buatan. Jadi memang udah ada repronya, misalnya ada KW-nya lah yang bisa. Lumayan lah ya. Produksi lumayan nyari bangsa kayak knalpot setnya orisinil, mau bikin OM lagi gitu semua Yang masih. Brazil ya. Ada gitu. Ada Ceko kalau nggak salah juga. VW apalagi VW banyak banget gitu. banyak Jepang yang paling susah sih. Jadi kalau sekarang ini dengan eranya tadi internet segala macam gitu lebih mudah ya. Gitu ya. Menurut gua sih lebih mudah. Lebih gampang lah ya. Lebih gampang. Terus apalagi dengan ketemuan teman-teman gitu kan, barter. Iya. Gitu ya, kayak gitu ya. Betul. Nah, kalau dulu sama sekarang informasi itu di-keep gak sih? Informasi. Misalnya gue punya apa ya, let's say Recaro elektrik deh gitu. Kalau zaman dulu kan kayak keep-keepan gitu kan, yang kita yang punya Recaro elektrik juga nggak tahu siapa. Ya gitu kan. ada lah bro, masih begitu. Tetap lah begitu ya. Itu manusiawi. Ada masing-masing orang pasti ada yang nggak mau informasi yang keluar, yang apa dia gitu punya ya. barang di-keep aja, dipakai enggak, dijual enggak, ya kan gitu kan, ada yang begitu juga. Dipakai enggak, dijual enggak ya? Emang buat kebanggaan aja yang punya kan ya? Iya makanya gitu, susah juga ya. Kalau dari pandangan anak muda nih, milenial ke mobil 90-an. Iya. Lu berpesan pada generasi lo lah gitu ya, pada Black Pals yang umur lo. Kalau mau main 90-an, apa langkah-langkahnya lah segala macam gitu. Sambil kamera sambil nunjuk. Iya, langsung ya. Gimana lah? Anak muda nggak mau nggak mau nasihatin biasanya kan? Oh gitu. Nggak mau nasihatin. Nggak mau nasihatin. Kalau itu malah apaan sih, so tahu. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Pesan gue sih gini aja. Pertama, yang jelas punya tujuan, goal yang realistis, yang jelas gitu loh. Oke, misalnya lu mobil ini mau buat apa? Lu mau buat harian, lu mau buat mainan. Karena sering gue lihat kan, orang dikasih budget misalnya seberapa gitu, akhirnya dibeli mobil mau buat harian, tapi ternyata ya nggak mampu ngerawat ya. Sorry nih, kayak mobil Eropa kan secara umum kan lebih ribet lah ya. Dan kondisinya juga banyak yang udah jarang yang susah lah nyari yang bagus gitu. Jadi pertama menurut gue sih ke anak-anak muda nih, yang angkatan gue, kita ini dulu, tentukan dulu tujuannya mau apa. Riset dulu deh. Tanya-tanya sana sini, komunitas ke teman-teman ya. Iya, dan kembali lagi ke kemampuan masing-masing gitu. Jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Kalau gue misalkan, gue kurang ngerti mekanikal, gue baru terjun kasarnya. Ya lu jangan pilih mobil yang susah-susah, jangan cari mobil yang langka, jangan cari yang ribet. Cari yang nggak apa-apa, yang banyak-banyak. Jangan sampai nafsu gede tapi hidup kuat ya. Kurang ya. Nih Van, lu mau nanya. Kan lu bilang realistis aja. Iya, realistis aja. Oke, kita dengan budget seminim-minimnya gitu. Iya. Lu ada saja sih mobil apa sih? Yang gampang dirawat ya. Nah, enak Jepangan pasti ya. Jepangannya pun pasti Corolla, spesifik ya, Corolla gitu ya. Civic gitu ya. Civic mahal. Liftback lucu, cuma body partnya mahal. Tuh, body part barengan kan. Barengan semangat banget. Body partnya mahal. Gue juga demen itu mobil cuma gitu. Nah, coba kalau Eropa ya itu lu pasti lu siap ya. Kayak ini fisik dan mental ya. Fisik dan mental. Dan dompet. Iya loh, kita benar-benar mesti sabar sih sebenarnya. Iya, benar. Emosional tuh. Anak-anak muda kayak gue aja yang udah misalnya ngerasain beberapa ini tetap aja ada keselnya kadang-kadang kan. Wah, gue bakarin mobil lama-lama ya kan. Sempat gitu gue jadi ada masuk anginnya lah pasti. Ada keselnya gitu kan. Jadi memang itu mesti sabar lah. Bangun mobil tuh nggak gampang, mobil-mobil retro gitu kan. Jadi mesti sabar, butuh
Ya, Dan ini nggak coba apa kayak semua tuh ada waktunya ya. Jangan kayak kayak suatu saat ini kayak zaman gue sukanya kan instan gitu. Gue pengen beli mobil, gue mau langsung jadi. Itu kadang-kadang kan susah kan. Harusnya lu bertahap gitu. Tapi kan. emang yang pembelajaran. Yang enak itu prosesnya sih menurut gue. Bangun tuh proses. Emang bener. Jadi kayak gue misalnya bangun di Vandran nih, prosesnya tuh gue seneng selama 2 bulan itu seneng banget gue. Tapi begitu udah jadi, ya udah. Bener ya gue pakai kan itu dulu ya terus seneng gitu kan. Tapi kalau ditambahin lagi jadi lebay. Iya. Jadi aneh gitu. Mendingan udah stop aja gitu kan. Itu bangun motor, bangun mobil itu ramenya pas hunting, pas nongkrong di bengkel udah jadi nggak pernah dipakai. Iya, ini nikmatin. Tapi itu tadi benar kata Ivan. Jadi sebelum bangun, ya itu tadi konsepnya matengin, matengin jangan mau sampai apa. proses terus nih, tapi nggak dipakai-pakai mobilnya kan nggak enak juga kan. Jogrok di bengkel kelamaan ya. Bosen, iya. Nah, ini kan tadi dari versi anak muda nih. Kalau versi lo sendiri itu untuk teman-teman yang mau main mobil 90-an lah. 90-an. Itu kalau kita ya boleh ke anak muda atau ke anak tua. Old kid, anak lama. Anak tua. AL, anak lama AL. Oke. Ya cari bahan itu tadi bro, utama nomor 1 cari bahan mobilnya yang masih bagus lah. Karena sekarang ini mengingat bahan baku semua udah mahal semua, ngecat aja sekarang nggak dapat 5 juta ya kan? Iya. Nah, sekarang udah mahal, cari mobil jangan terlalu busuk. Jangan ibaratnya yang mikir, wah murah nih bahan nih murah, tapi jebakan juga kan? Iya. Murah-murah, dia misalnya mobil ada pasaran di 30 diambil 10 juta, ternyata ada yang lebih mahal dari 30 dikit. Lebih bagus dia keluar biayanya kan lebih dikit. Dibanding ambil 10 juta bisa 4 kali lipat. Kadang tertipu di awal ya. Nah itu dia, jangan. Jangan. Karena berat banget. Kalau bangun mobil retro tuh kalau lu ambil yang bahan banget jelek itu susah. Oke. Nah, lu nanti akan bingung sendiri mulai dari mana dan keburu bosan tadi itu. Udah terlalu lama bangun mobil di atas lebih dari setahun, capek udah. Yang ada lu malas lu lepas lu tinggal. Dan trennya udah dunia musik udah ketinggalan ya. Iya, makanya jadi kalau misalnya mau kurang. Betul, jadi kalau mau bangun mobil misalnya Vandran, lo kontak gue, tanya mobil gue jual enggak gitu. Nah, maksud gue gini. Tadi kan menarik banget antara bikin sama beli. Iya. Itu kalau buat kita sih, kalau gue sama lu mungkin gue sepakat harusnya bikin ya. Tapi gimana kan dengan orang shortcut yang beli langsung? Yang beli langsung, oke juga nggak apa-apa. Enaknya apa kalau beli langsung? Sekarang harga udah pasti yang jadi itu kadang-kala kayak orang-orang hobi ya, itu jualnya nggak jual cari untung biasanya. Iya. Pasti dia ada lossnya, Jual rugi atau jual impas. Ya kan, daripada dia bangun dari nol lebih mahal daripada yang beli ini. Waktu ya, kan? Waktu juga segala macam. Nah, tinggal kan dikit. Dia mau ganti warna kek, ganti velgnya doang kek, ganti apa cepat. Ya tambah sebulan lah ya, tambah sebulan aja udah jadi. Dia udah bisa beda identitas dengan mobil sebelum, tapi tanpa harus susah-susah nungguin di chat, nungguin bongkar mesin, turun mesin, apa ya. Itu kan ya masih bisa dapat prosesnya tapi nggak terlalu lama dan bisa nikmatin gitu. Menarik itu berarti cocok buat anak muda juga meh. Jadi biar nggak tahu ribet kan. Bagi baru-baru terjun. Betul. Carilah yang lebih mahal sedikit dari harga standar tapi mobilnya bagus gitu loh. Gitu ya. Jangan bahan ya. Apalagi lo baru main baru tahu capek lah jangan main-main sama ngambil sekarang mobil bahan tuh jangan deh. Kalau nggak punya referensi. Itu referensi butuh, pengalaman butuh, dan jam terbang dan sabarnya, belum lagi duitnya ya. Apalagi kalau duit masih orang tua kan, yang ada habis babe sama nyak lu marah-marah nggak mobil apaan sih lu ya kan, ini gitu beli ya gitu kan. Bengkel juga yang dimarahin jangan ya. Iya betul. Karena juga bukan salah bengkel juga, kadang juga kan partnya kan susah. Bengkel tuh kan juga nunggu part gitu. Kadang-kadang terus begitu dibongkar juga mobil kroposnya banyak. Ya itu butuh waktu kan kayak gitu kan, nggak instan. Gitu. Nah ini sebelum penutup nih, gue butuh nih masing-masing dari kalian 5 mobil yang menurut lo oke banget 90-an dan lo akan ada rencana lah mau bangun, mau beli gitu. Buat di meet up berikutnya. Wah gitu. Apa aja? Dit dulu, lo Dit. Gue? 5. Ini pinginnya gue aja ya. Bukan pengen gue orang atau ngikut orang enggak ya gue. Gue pingin Kronos, Mazda ya. Tuh cakep kan, murah lagi. Iya, gue mau gaya polisi gitu deh, main polisian Amerika gitu. Oke, cakep. Venom lagi ya Kronos tuh ya. Apa murder style apa namanya? Murder out. Kronos. Terus gue pengen Astina. Cakep ya. Astina, terus kencang tuh mobil. Itu asik tuh model sebenarnya. Bagus juga. Emang bener bisa ngebangunnya cakep. Iya. Terus gue mau Luft pickup yang generasi yang tahun yang lama, yang long ya. Oh long, oke. Long, masih kenal berarti ya 90-an masih kenal. Masih ada. Yang Bighorn berarti ya? Iya, yang Bighorn ya. Yang Caltex punya. Iya, jangan. Itu terus Citroen BX. BX turbo? Enggak, tapi nyari station susah ya, pingin susah. Iya. Oke. Terus satu lagi
Satu lagi ya apa ya? Paling ya. Ya, build up deh. Yang satu lagi. Waduh, build up. Misalnya kan namanya juga tahu dan mana rezeki. 90-an ya build up ya. 90-an build up. 2 pintu. Paling balik lagi pingin Supra lagi sih gue. Supra. MK3. Warnanya ntar loreng. Loreng lagi. Udah dong, jual gocap tuh gue. Oh, dua JZ ya. Satu JZ tuh. Satu JZ masih. Yang dulu itu yang masih mesin M series. Yang satu JZ yang terakhir tuh yang terakhir. Iya. Dijual itu udah satu JZ. Murah-murah kok gue jual gitu. Gitu ya. Serba gocap. Ferrari gocap, Supra gocap. Pokoknya enggak cuan tuh. Cuan tapi ya. Mana lah cuan? Oh enggak cuan. Oh iya. Oke, itu curhat ya. Curhat ya. Lu Pak, paling itu 5 nih. Tadi lu nyebutin ada Kronos, Mazda-nya ada 2. Mungkin dia sama 3 nih karena mungkin lagi gila Mazda nih dia. Oh iya. Kalau lu diracuin Vantre. Mazda. Kemarin Om Anton lo nyebut Mazda. Oh gitu. Spesifik banget ya. Ini juga selera pribadi ya, bukan kayak gue mau goreng atau lu beli barang ini enggak. Iya. Gue pengen VL Calais Holden. Oke, Holden Calais. Cakep kan? Ini mesinnya mesin Ceviro juga kan? Tua dia nih. Calais, cakep. Dan itu lampunya pop up. Lampunya pop up. Banyak yang nggak tahu itu lampu bisa naik. Benar. Mesinnya sipit. Nah, gitu. Dan edisi IDM mesin Ceviro. Oke. Kalau mau swap V8 ya kalau ada duitnya gampang, ada kitnya kan. Ada kitnya ya. Iya. Oke, satu Calais. Nah, kedua, itu tadi gue sama kayak Om Didi ternyata Luf masih kena ya. Lu masih kena? Gue demen pick up loh. Oh gitu ya? Iya. Oke. Soalnya satu lagi kan udah bikin stylenya mini truckin American gitu ya. Cakep. Cakep. Iya. Pendek terus body drop. Iya. Kenapa dari dulu ada yang main? Udah, Chevy ya. Ya tadi Love tadi terus apa namanya? Calais. Liftback sih. Dan lu ya Corolla ya, walaupun body partnya agak PR tapi boleh lah. Lu nih buat anak muda nih, lu kalau lu sipitin dia sipitin itu kayak i86. Betulnya enak kan? Blurin dikit mah. Agak blurin dikit lu. i86 ya. Tapi yang bagus sih dapat mulus ya, lampu enggak perlu pusing ya. Oh iya. Oke, tadi apa tuh liftback ya? Terus gue selalu ini zaman gue SMP nih 960 yang Royal. Oh, yang long ya, yang long. Mata sipit ya. Mata sipit. Oke. Aduh, ini formatnya nangis tuh. Yang tuh yang 22 ya. Apa Nyom? Yang joknya 22 bukan yang belakangnya 3. Oh iya, itu plus tuh ya. Dia tuh plus tuh ya? Iya, ada tuh plus dia enggak. Konsul ya tengah. Ada yang enggak. Ada enggak. Gue demennya enggak. Oh yang enggak. Lebih gimana gitu. Oh, bisa tidur belakang. Oke. Itu enak pakai supir kayak gitu, Bro. Iya, pakainya apalagi yang Royal kan. Kalau sendiri apa enak ya? 740 turbo kali. Oh, TI ya. Wagon. Estate harganya juga nangis nih. Nah, satu lagi apa? Satu lagi apa lagi ya? Enggak. Jangan sama. Enggak. Gue jujur Ventren ya keren cuma bukan saya gue. Tapi gue mau demen apa? MS90. MR90 mau jadi GLC. Wah itu juga ya bisa ya GLC atau di tempat ada yang jual di tempat itu. Spesifik banget ya. Atau enggak itu kan rusun. Itu kan bisa dipakai, itu kan dipakai balap dulu. Jadi kayak balap dia juga bisa. RWD loh. RWD loh. Tapi jangan ngepot gampang ya. Iya benar. LS lah. Tinggal LAS langsung. Iya. Bisa ngepot. Jadi udah 5 ya. Udah. Jadi salah satunya bukan salah 5-nya berarti ya. Salah 5-nya. Lu tadi banyakan Mazda kebetulan itu Astina keren banget. Kalau dia nih ya itu Calais sih. Calais. Tapi ya udah dibawa ke luar negeri pada. Gitu ya? Iya. Aduh nangis om gue tuh. Ada satu kemarin murah banget dibeli orang Australia. Oh gitu? Dibawa keluar terus gue nanya emang segitu bisanya. Ternyata di Australia harganya udah menggila. Menggila ya? Nanti kayaknya habis pada nonton nih. Wah beli Calais. Ya terus gue gak jadi ya. Tapi ini obrolan menarik banget. Aduh. Dia tadi ngomongin ngalor ngidul segala macam. Tapi paling gak Black Pass dapat heartnya lah. Cielah dapat intinya dari 90-an. Tadi kalau Om Didit bilang jangan cari yang terlalu bahan. Betul. Kenapa? Karena ntar kejeblosnya terlalu dalam, ntar bangunnya terlalu lama, biayanya kebanyakan, kebosanan, malah ditinggalin, ntar malah jadi musuhan. Sama bengkel segala jadi ada masalah lah ya. Kalau versinya Ivan tadi harus tahu tujuannya. Iya, dan juga tahu batasannya juga. Tahu batasannya sesuai kemampuan. Jadi nggak boleh dipaksain. Kadang-kadang harus bertahap. Kalau misalnya budgetnya 50 juta ya cari yang segituan. Jadi saran kita berdua digabungin bagus tuh. Gitu ya. Wah, iya. Cakep banget ya. Lalu kita berdua mulu. Bikin buku aja yuk. Iya. How to ya. Nah, Black Pass ternyata obrolannya kalau kita lanjutin nggak kelar-kelar. Karena tema 90-an ini seru banget ya.
Tadi kita janji mau tempat nongkrongnya belum kita obrolin tadi ya. Iya. Tapi mungkin ada di episode berikutnya. Wah, seru. Boleh khusus. Khusus. Oke, Black Pals. Demikian tadi obrolan kita tentang 90-an, mobil-mobil 90-an. Mungkin buat teman-teman Black Pals yang mau modif mobil, nah itu bisa tadi tips dan beberapa masukan dari narasumber kita kali ini bisa dijadiin bahan acuan juga. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau Black Pals semua mau suggest apa, pokok bahasan apa di Black Talk berikutnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komen. Nanti akan Mimin respon ya. Sampai ketemu di Black Talk berikutnya. Bye.